yang namanya inovasi itu kalau bisa jangan cuma dipahami segelintir orang, tapi menjadi program satker. Dan untuk informasi, teman-teman di bawah kemarin menyampaikan untuk penilaian TPI, masalah monef dan tindak lanjut temuan hakim pengawas bidang itu akan menjadi sasaran pertama mereka cek. Kalau saya mungkin punya semacam pemahaman, seorang pemimpin itu adalah seorang guru. Makanya dia harus mentransformasikan pengetahuannya dan lain sebagainya. Pengalamannya. Tapi seorang guru belum tentu seorang pemimpin. Kalau saya selalu bilang di Papu ini sama teman-teman, pertama dimanapun kita bertugas, tidak ada yang namanya kedudukan itu kecil gitu ya, posisi yang kecil. Oh saya masih struktural di sini, oh saya cuma staf, enggak. Jangan cuma berkutat di keseharian tugas yang sehari-hari gitu. Jangan cuma berkutat masalah rutinitas semata. Ya. Podium podcast Ditjen Badilum. Kini bersama Ibu Sahlisa Vitalita. Kita akan bincang-bincang mengenai inovasi-inovasi Ditjen Badilum dan seputar Ditjen Badilum dan akreditasi. Jadi kita bincang-bincang mengenai inovasinya Badilum, Bu. Menurut Ibu sendiri, apakah sebuah inovasi itu harus selalu dengan IT atau tidak harus berkaitan dengan IT? Inovasi itu bisa berupa sistem, tidak semata-mata hanya aplikasi. Misal contoh, ya, akreditasi. Akreditasi itu mau diakui atau tidak, itu adalah inovasi yang didorong oleh Badilum sejak tahun 2014. Bentuk pembinaan yang akhirnya mendorong perubahan di Satker. Dan itu sudah diakui masyarakat umum, bahkan Menpan juga sudah menyampaikan akreditasi ini merubah wajah pengadilan. Ya alhamdulillahnya dari yang jalannya tertatih-tatih, sekarang sudah masuk di tahun ke-6 ke-7 ya. Sudah menjadi satu pedoman juga yang harus dilakukan di badan peradilan lainnya. Tapi ini penerapannya masih beda-beda kalau saya lihat. Beda di Badilum, beda di Milton, beda di Badilak. Nah, itu mungkin ciri khas masing-masing lah yang dikembangkan ya. Intinya, kalau akreditasi di peradilan umum, sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru kalau menurut saya. Sebenarnya, cara pelaksanaannya. Akreditasi itu kan program untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan Mahkamah Agung, baik dari pusat MA maupun dari Badan Peradilan Umum, benar-benar diterapkan. Selama ini kalau Bapak perhatikan aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung luar biasa, banyak dan luar biasa bagus. Tapi siapa yang bisa memastikan itu jalan? Misal contoh yang paling ringan, surat edaran tentang ruang tamu terbuka. Ya. Sampai dengan saat ini saya yakin mungkin belum 50% benar-benar menerapkan apa isi surat edaran itu. Hanya sebatas ada ruang tamu terbuka. Bagaimana pemanfaatannya, bagaimana tata cara penerimaan tamunya. Ini padahal itu mungkin sudah sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Betul. Yang lain lagi Pak, masalah anonimisasi. Itu ada di SK KMA 1144 tahun 2011. 144, ya. Nah, kemarin kita mulai dorong di tahun 2020 masukkan dalam checklist akreditasi. Dan ternyata setiap kita melakukan surveillance, tiap pengadilan pasti ada temuan tentang itu dan pemahamannya beda-beda. Nah, itu kan agak miris sebenarnya Pak. Ini kebijakan-kebijakan udah 10 tahun loh. Kok masih bisa banyak yang seperti, ada ya, seperti itu. Bagaimana pengaturannya? Nah, insya Allah kalau semua teman-teman di pengadilan, di Badilum sendiri, asesornya semangat untuk tetap melaksanakan program akreditasi. Ya itu yang seperti pernah KPT mana ya yang menyatakan itu, KPT Manado, Pak Alex itu pernah menyampaikan kalau akreditasi ini benar-benar berjalan, cita-cita Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung itu bisa lebih cepat insya Allah. Jadi akreditasi ini sebenarnya berkaitan dengan tata kelola juga ya. Tata kelola. Kalau ini berkaitan dengan tata kelola berarti kan sebenarnya ada kesamaan juga dengan pembangunan zona integritas. Iya. Apakah dengan demikian dapat dikatakan akreditasi dan zona integritas sama atau tidak? Kalau sama persis tidak, tapi saling mengisi, saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah, kalau mau dibedakan ada perbedaannya. Tentunya kalau akreditasi lebih dalam masuk ke TUSI, lebih ke teknis pelaksanaan gitu ya. Nah, sementara kalau di ZI dia lebih mendorong atau menonjolkan masalah penguatan integritas dan pelayanan.
Sebenarnya dalam akreditasi pun itu ada. Sebagai Sama contoh, ya sebenarnya mungkin nggak sama. Ya itu saya bilang saling melengkapi. Ada hal-hal yang mungkin dulu ketika kita tetapkan belum ada aturannya, dengan adanya ZI ini jadi lebih terarah sesuai sama ketentuan. Contoh yang sering diperdebatkan misal pemilihan agen perubahan atau role model. Dulu kan di akreditasi itu sudah mulai dilaksanakan sebelum ada penilaian ZI. Ternyata ada hal-hal yang tidak persis sama dalam tata cara pemilihannya. Nah, setelah ada ZI itu dengan menunjukkan aturan-aturannya, akreditasinya yang mengikuti peraturan yang paling akhir gitu. Mungkin kita beralih ke masalah inovasi lain dari Ditjen Badilum ya, karena di Badilum ini ada Lentera. Mungkin bisa dijelaskan. Lentera itu sebenarnya semacam PTSP online. PTSP online ya. Tapi PTSP ya. Secara garis besar sih sebenarnya ini rumah besar. Di dalamnya perkusi di dalamnya ada layanan, si super ada layanan. Nah, yang PTSP online-nya sendiri layanan itu. Ya, layanan ini pengembangannya kami serahkan ke masing-masing direktorat yang punya pekerjaan. Di PTSP, selama ini ada PTSP manual. Kita membuat juga IPTSP di mana meja-meja manual ini kita pindahkan ke IPTSP tadi. Mungkin dan sudah banyak yang melaksanakan. Sudah banyak yang melaksanakan. Ada berapa pengadilan yang sudah melaksanakan itu, mungkin punya data? Kalau berapa, kami belum memonef inovasi atau aplikasi apa saja yang secara garis besar sudah dilaksanakan di pengadilan ya. Kalau mendata dari tahun yang lalu ada tapi kalau khusus untuk yang ini belum. Tapi waktu kami laksanakan KK, itu kan kami gali semua satu-satu PN. Apalagi kira-kira yang bisa dibagi ke kita mengenai inovasi, harusnya sebuah inovasi semacam apa, dan inovasi Badilum kayak apa yang perlu disosialisasikan, perlu diketahui oleh kami di daerah. Untuk yang di daerah dulu ya, pertama mungkin kita kenali dulu deh permasalahan kita masing-masing. Bisa jadi core bisnis kita semua pengadilan sama, tapi permasalahan yang kita hadapi kan beda. Medannya juga berbeda. Ada PN yang jangkauannya sangat luas, masyarakatnya juga berjauhan letak tempat tinggalnya. Nah, dari situ misal kayak PN Mas Samba kemarin kan dia dapat WBK dengan melihat gitu ya. Sebenarnya kok dilihat inovasinya simpel gitu kan, tapi kena gitu kebutuhan masyarakat. Terus seperti kayak Kembar Desa kemarin yang diusung oleh PT Semarang. Semarang memang luar biasa sih kalau saya lihat inovasinya luar biasa gitu ya. Nah, itu kena gitu kebutuhan masyarakat. Jadi itu dulu satu permasalahan. Terus yang kedua baru yang namanya inovasi itu kalau bisa jangan cuma dipahami segelintir orang, tapi menjadi program satker. Nah, terus yang kedua jangan lupa monef. Monef itu nggak sekedar monef, Pak. Monef itu alat kita untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil positif, bermanfaat, atau ternyata setelah dilaksanakan ini kurang bermanfaat gitu. Berarti ada hal-hal yang harus kita lengkapin. Nah, kalau udah dievaluasi, tindak lanjut, dan terakhir perbaikan berkelanjutan. Nah, seperti kalau boleh saya contohin misal akreditasi. Akreditasi di awal tentunya Bapak Ibu di pengadilan sebagai pelaku akreditasi di awal-awal kita seperti mengejar tampilan dulu gitu ya Pak ya. Tampilan yang layak seperti apa, kebersihan. Nah, semakin kesini tentunya lebih detail, lebih masuk lagi ke memastikan seluruh kebijakan itu pelan-pelan memang bisa dilaksanakan di pengadilan. Kalau ada yang masih kurang tertib dengan sistem kita coba ubah. Gitu. Kemudian ini terakhir, banyak pertanyaan sebenarnya monef itu seperti apa? Apakah ada format bakunya atau itu adalah bebas masing-masing, kreativitas masing-masing? Mungkin bisa dicontohkan. Lembarnya nih, ya, format monefnya atau cara monefnya itu bagaimana? Kalau cara monef, ya itu yang tadi seperti saya bilang Pak. Kalau setiap pelaksanaan kerja, sebenarnya kita nih sebenarnya sering melakukan monef loh, tapi tidak tertuang tertulis. Nah, kalau tidak tertuang tertulis pada saat Bapak Ibu di situ tahu apa masalahnya, tapi begitu pindah orang yang meneruskan tahu apa tidak. Jadi kalau penuangannya menurut kami di sini sebenarnya kemarin juga sudah sempat kami informasikan pada saat pertemuan rapat koordinasi KPT di Denpasar, contoh-contoh monef nggak cuma dari Badilum, dari Bawas, dari RB Mahkamah Agung itu sudah sempat kami share. Pertama tentunya menginventaris permasalahan dari setiap jenis Terus kalau ada permasalahan, rekomendasi perbaikannya apa?
Setelah rekomendasi perbaikan apa disepakati, tentukan tenggat waktunya, Pak. Nah, kelemahan kita itu dalam monitor tidak menentukan tenggat waktu kapan ini harus diselesaikan. Gitu. Akhirnya molor nggak terselesaikan gitu ya. Nah, setelah itu pada tanggal yang sudah ditentukan tenggat waktu kapan dimonitor lagi, Pak. Monef lagi. Iya, jadi tindak lanjut ya dimonitor. Udah nggak itu dilakukan gitu ya. Jadi monef sekarang juga memonef yang lalu. Nah, Sudah dilaksanakan atau iya. belum? Dan untuk informasi, teman-teman di bawah kemarin menyampaikan untuk penilaian TPI, masalah monef dan tindak lanjut temuan hakim pengawas bidang itu akan menjadi sasaran pertama mereka, Cek. Ada semacam pelatihannya Betul, juga. betul, Karena betul. saya melihat juga Betul. banyak teman-teman yang persepsinya lebih punya kemampuan teknis sebagai hakim Betul. saja daripada sebagai pengawas. Iya. Memang kalau Bapak Ibu nanti duduk jadi pimpinan, mungkin bisa dibilang 90% tuh kemampuannya manajerial ya, Pak ya? Manajerial. Iya. Nah, itu memang yang Ya, berat. jadi pimpinan jangan banyak sidang. Kalau boleh informasi ini, Pak. Sebenarnya ini bukan bukan informasi rahasia. Tapi ini berdasarkan evaluasi. Kita kan mengkritik diri sendiri juga ya, Pak ya. Dari pelaksanaan profil asesmen pihak ketiga, calon-calon pimpinan pengadilan ini ada beberapa hal kan, Pak, yang di profile. Nah, salah satu titik kelemahannya, saya rasa sih mungkin ini tidak hanya di pengadilan. Saya rasa mungkin hampir mayoritas di mana-mana itu juga titik kelemahannya. Kemauan untuk mengedukasi jajarannya, itu titik lemahnya kemarin itu. Ini pimpinan mengedukasi jajarannya. Betul, itu terlihat. Misal nih, kalau saya tanya sama Bapak, waktu Bapak pertama jadi wakil di kelas 2, Ya. kan Bapak koordinator pengawasan. Ada, mungkin kalau Pak Hasanuddin tipikalnya nih pasti suka ngajar gitu kan. Bapak memberikan arahan, pastikan ke hakim. Tapi ternyata banyak, Pak, yang cuma sekedar memerintah tanpa mengarahkan sebenarnya harus bagaimana sih pengawasan dilaksanakan, yang diharapkan itu temuannya seperti apa, memberikan arahannya juga oleh hakim ini seperti apa gitu ya, Pak ya. Nah, makanya terutama yang paling urgent ini kan menurut kami BIMTEK pimpinan untuk pimpinan di kelas 2 dulu gitu, yang masih belum terlalu banyak pengalaman mimpin. Ya insya Allah sih, tadi saya sempat ngobrol soalnya sama Ibu Herti, itu Kasubdit yang menangani bimbingan di tenaga teknis. Katanya di BIMTEK untuk calon pimpinan pengadilan akan mengakomodir, dan katanya selalu mengakomodir juga masalah bagaimana cara pelaksanaan pengawasan, tapi mungkin nanti akan lebih detail gitu. Kalau pengalaman kami biasanya di pengadilan itu malah jadi banyak diskusi. Kita bikin banyak diskusi supaya kita transformasi kan. Kalau saya mungkin punya semacam pemahaman, seorang pemimpin itu adalah seorang guru. Makanya dia harus mentransformasikan pengetahuannya dan lain sebagainya. Pengalamannya. Tapi seorang guru belum tentu seorang pemimpin. Terakhir dari Bu, quote Ibu apa Bu? Udah bosan yang kali Pak. memotivasi kita semua. Kalau saya selalu bilang di Papu ini sama teman-teman, pertama dimanapun kita bertugas tidak ada yang namanya kedudukan itu kecil gitu ya, posisi yang kecil. Oh saya masih struktural di sini, oh saya cuma staff, enggak. Saya minta mereka itu paling tidak nggak usah banyak-banyak lah, dalam 1 tahun itu bikin 1 perbaikan aja. Karena kalau diakumulasikan jadi banyak, dan kalau semua mempunyai program perbaikan, jadinya juga banyak lini yang bisa diperbaiki. Jadi jangan cuma berkutat di keseharian tugas yang sehari-hari gitu. Jangan harus cuma ada berputar masalah rutinitas mata. Ya. Begitu, ya. Harus bisa lebih peka, lebih kritis, lihat permasalahan di sekitar. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk bikin itu lebih baik gitu. Nah, saya kira demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Dirpapu. Quote-quote-nya dan informasi-informasi akan sangat berguna bagi kita semua. Terima kasih Ibu Dirpapu. Ya. Selamat dan salam sehat. Ya.